Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan untuk diserap oleh pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Jenis teks ini dapat dengan mudah untuk disimpulkan isi informasinya dengan cara mengidentifikasi gagasan-gagasan pada teks tersebut, dari gagasan umum sampai gagasan khusus. Dalam mengenali unsur-unsur teks eksposisi, dibagi ke dalam dua poin. Poin pertama, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Dan poin yang kedua, pola-pola pengembangan teks eksposisi. 1. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Hal ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. 2. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. A. Pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. B. Pola khusus umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. C. Pola ilustrasi. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. D. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Dalam menyimpulkan isi teks eksposisi, dibagi ke dalam dua poin. Poin yang pertama, gagasan umum dan gagasan khusus. Dan poin yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. 1. Gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan adalah ide atau pemikiran yang berupa pernyataan mengenai suatu permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Gagasan penting yang mencakup isi seluruh teks merupakan gagasan umum dari teks eksposisi. Sehingga, dalam menyimpulkan suatu teks eksposisi, maka bisa dimulai dengan menentukan gagasan umumnya. Beberapa teks eksposisi meletakkan gagasan umum di awal paragraf, tetapi tidak sedikit pula yang meletakkannya di akhir paragraf. Keberadaan gagasan umum ini kemudian akan dijabarkan oleh gagasan khusus yang diletakkan baik di awal atau di akhir paragraf. 2. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Teks eksposisi memiliki berbagai cara dalam penyampaiannya. Paragraf yang biasa digunakan pada teks ini bermacam-macam, yang dibedakan berdasarkan letak dari gagasan utama yang dimuatnya. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum terdapat dalam kalimat utama. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas atau disebut kalimat penjelas. Contoh, penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Dalam paragraf tersebut,
menunjukkan gagasan umum yang mendasari munculnya gagasan penjelas. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas yang berisi gagasan penjelas yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir sebagai gagasan umumnya. Contoh, saat ini kita sudah memasuki musim penghujan. Banyak sampah yang menumpuk akibat kita sering membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi, mendangkalnya permukaan saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan banjir selalu datang setiap hari. Kalimat yang bercetak miring adalah gagasan utama yang mencakup gagasan umum. Meskipun letaknya yang berada di bagian penutup, kalimat tersebut mencakup inti keseluruhan gagasan penjelas yang berada sebelumnya. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama di akhir paragraf merupakan penegasan ulang kalimat utama yang berada pada awal paragraf. Contohnya, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Paragraf di atas memaparkan bahwa pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Hal tersebut telah dituliskan pada awal paragraf, tetapi kemudian ditegaskan lagi di bagian akhir paragraf. Baik, itulah pembahasan mengenai materi teks eksposisi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share,